Selamat datang di Libya Channel 1784. Di awal tahun 2023 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar cerita novel ini, karena kami masih dalam taraf belajar. Untuk itu mohon komennya, like, share kepada teman Anda, agar kami bisa lebih baik dan semangat dalam upload video ini. Libya Channel mengingatkan kembali, yang belum paham tentang membuka cerita novel ini, untuk melihat judul-judul yang disajikan dalam channel ini antara lain: 1. Perjuangan menembus surga. 2. Kaisar Perang. 3. Menantu hebat seperti dewa. 4. Reinkarnasi dewa obat. 5. Rahasia sang menantu miskin. 6. Pendekar naga giok. 7. God of Beast. 8. Menantu hebat seperti dewa. Perang. Semuanya masih bersambung dan apabila ada isi yang di bawah umur, maka akan kami tinggalkan episode tersebut. Maka klik profil Libya Channel 1784. Maka akan muncul tulisan berderet di atas. Beranda, video, playlist, komunitas, channel. Pilih tulisan playlist dan klik, hingga muncul sederetan judul-judul cerita novel. Pilih salah satu judul tersebut. Dalam judul ada beberapa episode hingga saat ini masih bersambung. Belum ada yang tamat. Sekian sekilas informasi, semoga bermanfaat bagi para pembaca pemula. Salah hilaf mohon maaf. Selamat menonton dan mendengarkan cerita ini. Bahan obat dihancurkan oleh seseorang. Raungan marah menggema di dalam aula besar hingga hampir menyebabkan atap runtuh. Penjaga yang berlutut dengan gemetar di depan Jia Laibi terlihat ngeri sambil dia menelan ludahnya sendiri. Gemetar dalam ketakutan, ia berkata, tetua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obat. Wajah marah Jia Laibi tiba-tiba membeku. Seketika wajahnya pun tampak murung dan kakinya terasa lemas, kemudian dia terjatuh ke belakang, ke kursi di belakangnya. Jia Lainu adalah salah satu dari 3 dadosi yang dimiliki klan Jia Lai. Sehingga kematiannya menambah gejolak yang harus klan Jia Lai hadapi saat ini. Melihat reaksi Jia Laibi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan tersebut juga tampak penuh dengan keresahan. Saat itu, dia teringat bagaimana kekuatan yang begitu menakutkan dari pria berjubah hitam itu. Sulit untuk dibayangkan jika tetua kedua, bintang 3 dadosi, akan terbakar menjadi abu karena pria misterius itu. Adegan menakutkan yang mereka alami benar-benar telah memberi mereka rasa takut. Siapa yang membunuh tetua kedua? Setelah terdiam beberapa menit, Jia Laibi akhirnya mulai tersadar. Suaranya yang sedikit serak memperlihatkan seberapa besar pukulan kematian Jia Linu baginya. Saya tidak tahu. Saat itu, pria itu mengenakan jubah hitam, jadi tidak ada seorang pun yang melihat wajahnya. Tapi dia bisa mengendalikan jenis api putih, yang mana api tersebut juga telah membuat tetua kedua terbunuh. Penjaga itu menggelengkan kepala dan menjawab pelan. Seorang pria berjubah hitam mengendalikan api putih. Setelah terdiam selama beberapa saat, wajah Jia Laibi tiba-tiba berubah. Menggunakan api untuk menyerang musuh adalah pilihan seorang alkemis. Dan satu-satunya alkemis yang bermusuhan dengan klan Jia Lai dan memiliki kekuatan untuk membunuh Jia Lainu dengan mudah. Semua kriteria itu membuatnya membayangkan sosok alkemis berjubah hitam yang tidak sengaja ia temui di rumah lelang. Mengingat sikap sopan Yafe dan Guni yang ditujukan pada alkemis berjubah hitam tersebut, Jia Laibi tiba-tiba merasa mulutnya getir. Mereka sejak awal telah melakukan kesalahan. Saat itu, hanya karena pernyataan dari Liu Xi,
Mereka jadi mengira klan Xiao hanya sedikit beruntung karena telah menyewa seorang alkemis pemula. Namun, keadaan saat ini memberitahu mereka bahwa alkemis klan Xiao jauh lebih kuat dibanding Liu Xi yang tidak kompeten. Jia Laibi menggeleng pelan dengan gurat kemarahan tersirat di matanya. Bahan-bahan obat senilai 400.000 koin emas telah hancur dan terlebih lagi, mereka masih berhutang 300.000 koin emas pada pemasok bahan obat di kota Talan karena permasalahan arus kas yang mereka alami. Jia Laibi awalnya ingin menggunakan setumpuk bahan obat ini untuk membuat obat penyembuhan dan menjual obat-obat itu untuk membayar kembali pinjaman mereka. Tapi dengan semua kejadian yang terjadi saat ini, maka otomatis semua rencananya pun hancur. Pemasok bahan obat yang bekerja sama dengan klan Jialai memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Talan. Jika mereka tahu bahwa persediaan obat itu telah hancur, mereka pasti akan mengutus seseorang untuk menagih hutang mereka. Namun, dengan pundi-pundi klan Jialai yang telah habis, bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jialai akan benar-benar rusak karena kejadian ini. Sial. Tidak dapat memikirkan solusi atas masalah yang dia hadapi, Jia Laibi membanting telapak tangannya dengan merah pada meja di sampingnya. Seketika, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan pecahan kayu mengenai wajah penjaga yang berdiri di sampingnya. Penjaga itu pun hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya. Mengambil napas ringan, Jia Laibi terpaksa menahan amarah dan kebenciannya yang begitu mendalam pada klan Xiao di dalam hati. Dia menggoyangkan tangannya dan dengan sengaja bersikap tenang sambil berkata, "Sebar semua sisa obat penyembuhan di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi. Aku ingin kalian semua tetap diam mengenai segala sesuatu yang terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan." Ya. Sebelum menjawab dengan hormat, tubuh penjaga itu tampak gemetar. Setelah itu, ia bangkit dan cepat-cepat keluar dari aula. Menatap aula besar yang kosong, Jia Laibi dengan lelah bersandar di kursinya. Kali ini, bahkan jika klan Jialai berhasil bertahan hidup, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, akan sulit untuk bisa melawan klan Xiao. Memikirkan hal ini, Jia Laibi menghela napas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menyesal telah memulai konflik dengan klan Xiao. Namun sayangnya, penyesalan ini sedikit datang terlambat. Setelah menyelesaikan beberapa urusan, Xiao Yan pun melepaskan penyamarannya dan segera kembali ke klannya. Dia meminta Yao Lao untuk membuat beberapa pil pemulih kekuatan sebelum memberikannya pada Sun Er. Melihat gadis itu membelai ramuan tersebut dan matanya lebih cerah, kepercayaan diri Xiao Yan bertambah. Beberapa hari setelah Xiao Yan menghancurkan bahan-bahan obat milik klan Jialai, kota Wutan tetap terlihat tenang. Namun, semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa anggota klan Jialai yang membuat masalah di dekat pasar klan Xiao beberapa hari lalu, diam-diam telah menghilang. Kesombongan mereka juga tampak berkurang. Melihat sikap klan Jialai yang berbeda, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Di ruang pertemuan klan Xiao, apa yang sedang klan Jialai coba lakukan belakangan ini? Apakah mereka tengah mencoba memperlihatkan kesan lemah? Setelah menerima berbagai informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiao Zhan mengerutkan alisnya ketika dia berbicara dengan ketiga tetua di aula. Wajahnya tampak penuh dengan kecurigaan. Saling bertukar pandang satu sama lain. Ketiga tetua menggelengkan kepala mereka serempak. Setelah berdehem,
Tetua pertama perlahan berbicara. Keanehan ini mungkin tidak sesederhana itu. Jia Laibi adalah orang yang licik. Dia mungkin akan melakukan beberapa rencana yang telah disusun. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Xiao Zhan menganggukkan kepalanya. Tentu, sebagai orang yang bijaksana, ia tidak akan bersantai menghadapi sikap klan Jia Lai. Sambil mengalihkan tatapannya, Xiao Zhan menggeleng tak berdaya pada Xiao Yan yang hampir tertidur di kursinya. Si brengsek ini sepertinya tidak menunjukkan minat pada masalah yang terjadi di dalam klan. Yan apa kau bertemu dengan tetua terhormat baru-baru ini? Xiao Zhan bertanya asal sambil mengangkat cangkir teh ke mulutnya dan meneguknya. TLR, bentuk panggilan akrab. Yan mengacu pada Xiao Yan. Mendengar pertanyaan Xiao Zhan, ketiga tetua juga mengalihkan tatapan mereka pada Xiao Yan. Tanpa perlu dijelaskan, tetua terhormat itu begitu penting bagi klan Xiao. Namun, ternyata dari seluruh klan Xiao, hanya Xiao Yan yang disukai oleh tetua tersebut. Sehingga tidak seorang pun yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesepuh terhormat itu seorang diri. Melihat bagaimana Xiao Yan dapat menikmati keistimewaan ini, semua orang pun merasa iri. Mengangkat kelopak matanya dengan malas, Xiao Yan berkata dengan nada bosan, ya. Aku bertemu dengannya. Setelah diam beberapa saat, dia melanjutkan. Dia bermaksud mengangkatku sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Xiao Zhan yang tengah mengangkat cangkir teh seketika membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang penuh dengan emosi dan menatap pemuda yang telah meringkuk di kursinya. Sambil menelan ludahnya, dia bertanya tak percaya. Apa kau bilang dia ingin mengangkatmu sebagai muridnya? Mengangkat kelopak matanya dan mengamati wajah Xiao Zhan yang penuh dengan kebahagiaan dan ketertarikan. Sedangkan wajah ketiga tetua masing-masing terlihat meringis dengan alis mengerut. Xiao Yan pun mengangguk malas. Bagus. 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 Dengan wajah memerah, Xiao Zhan mengosongkan cangkir tehnya dalam sekali teguk dan berdiri dengan semangat. Dia mondar-mandir di ruangan sambil mengusap-usap tangannya dengan penuh semangat. Aku tahu anakku bukan orang biasa. Sialan. Siapa yang telah berani memanggil anakku? Cacat. Selanjutnya aku sendiri yang akan membunuhnya. Melihat sikap Xiao Zhan yang tampak gelisah, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah dan berkata lembut. Setengah bulan lagi, aku akan pergi untuk berlatih dengan guru. Aku khawatir pelatihan itu akan memakan waktu lebih dari setahun hingga aku kembali ke klan. Xiao Zhan tercengang. Senyum di wajahnya menipis saat ia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya, apa kau tidak berniat mengikuti ujian masuk Akademi Jianan? Jianan adalah akademi terkenal di seluruh wilayah Douqi. Jika kau bisa masuk sana, itu pasti akan menguntungkanmu. Aku akan mengikuti ujian masuknya, tapi aku mungkin akan membolos selama 1 atau 2 tahun. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan adalah akademi yang hebat, tapi mereka masih belum bisa melampaui Nalan Yanran dalam waktu kurang dari 2 tahun. Nalan Yanran, mantan tunangan Xiao Yan. Nalan Su, ayah Nalan Yanran. Xiao Yan tersenyum sambil tatapannya menyapu seluruh aula. Saat itu, gadis sombong itu telah menghancurkan harga dirinya tanpa tersisa di tempat ini. Mendengar nama tabu bagi Xiao Yan tersebut, wajah Xiao Zhan gemetar dan dia terdiam. Berdiri, Xiao Yan merenggangkan tangannya malas dan menangkupkan bagian belakang kepalanya sambil dia perlahan-lahan keluar dari aula. Tawa samar pemuda itu menggema di seluruh aula.
Karena aku telah membuat janji saat itu, maka aku harus menjaga perkataanku dan menemuinya. Haha, bukan harapanku agar dia melihatku dalam keadaan yang lebih baik. Aku hanya ingin mengatakan padanya bahwa pandangannya padaku akan membuatnya takut ketika aku akhirnya bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian perlahan berlalu. Jumlah obat penyembuhan yang klan Jialai jual di pasar mereka di kota Wutan pun mulai berkurang. Pada hari terakhir, ketika botol terakhir obat penyembuhan akhirnya terjual, pada anggota klan Jialai yang bertanggung jawab atas obat penyembuhan yang dijual, akhirnya tidak punya pilihan lain selain tersenyum malu pada tentara bayaran yang berdesak-desakan di luar. Aku sangat menyesal. Karena kekurangan stok, kios kami akan ditutup untuk sementara waktu. Tentara bayaran yang berdesakan untuk mendapatkan posisi terbaik di depan kios pun terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat melotot marah pada para penjual di kios, mereka pun mulai mengumpat marah. Ketika kerumunan tersebut akhirnya bubar, beberapa pelanggan yang lisannya kurang sopan mengumpat pada penjual obat. Kabar bahwa klan Jialai telah menghentikan penjualan obat penyembuhan ini kemudian menyebar ke seluruh kota Wutan dalam waktu kurang dari 1 jam. Mendengar itu, reaksi yang pertama kali mereka berikan adalah terkejut, yang kemudian diikuti dengan rasa sukacita atas kemalangan mereka. Beberapa orang ada yang merasa kasihan, dan beberapa orang yang lain mengeluh. Tanpa dukungan obat penyembuhan, klan Jialai, dalam pertarungannya melawan klan Xiao, benar-benar telah kalah. Karena kekalahan menyedihkan mereka, klan Jialai pun menjadi beberapa kali lebih lemah dan pengaruh mereka di dalam kota Wutan tidak akan mungkin bisa kembali tinggi seperti yang mereka nikmati sebelumnya. Di rumah klan Xiao, ruang pertemuan, klan Jialai telah kehilangan sumber obat penyembuhan mereka. Mendengar berita yang dibawa oleh bawahannya, Xiao Zhan tertegun selama beberapa saat sebelum kemudian tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Dalam kegembiraannya, ia bertukar pandang dengan ketiga tetua, hanya untuk memastikan kalau mereka juga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Xiao Zhan dengan gelisah melangkah di dalam aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengontrol kebahagiaannya tersebut dan bertanya pada utusannya dengan tersenyum. Bagaimana dengan Liu Xi, alkemis mereka? Saya tidak tahu. Sejak hari ketika Jia Laiao dan Tuan Muda Xiao Yan berkelahi, alkemis itu tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, Xiao Zhan dan ketiga tetua terkejut. Diam-diam mereka mengalihkan tatapan mereka pada Xiao Yan, yang duduk di salah satu sudut ruangan. Kenapa kalian melihatku? Ini tidak ada hubungannya denganku. Melihat 4 pasang mata menatapnya, Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan polos. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam keadaan apapun, dia sama sekali tidak percaya dengan penyangkalan Xiao Yan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu kenapa Liu Xi menghilang tepat setelah bercekcok dengannya? Oh ya, Ketua klan, salah satu anggota dari dalam lingkungan klan Jialai tidak sengaja membocorkan kalau tetua kedua klan Jialai, Jialai Nu, telah dibunuh oleh pria berjubah hitam ketika mengangkut bahan-bahan obat. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, utusan itu akhirnya berkata dengan suara pelan. Kaki Xiao Zhan yang tengah berjalan tiba-tiba membeku. Dia membuka kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk menyuruh utusan itu pergi. Dia menatap tajam pada Xiao Yan dan berkata dengan senyum lebar, Yan dari seluruh orang yang ada di kota Wutan, aku tidak berpikir ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk membunuh Dadoshi Jialai Nu selain gurumu.
Xiao Yan menggosok hidungnya dan mendesah. Dia menganggukkan kepalanya tak berdaya. Jia Lainu memang telah mati. Mendengar pengakuan Xiao Yan, Xiao Zhan juga menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Klan Jia Lai, yang selama beberapa dekade telah bersaing dengan klan Xiao, telah benar-benar kalah hanya karena seorang pemuda. Perasaan ini, Xiao Zhan tersenyum pahit dan berkata, "Aku tahu alasan tetua terhormat itu menolong karena kau. Namun, jika ada waktu, sampaikan rasa terima kasih kami. Kami berhutang begitu banyak padanya." Xiao Yan mengangkat bahu dan menganggukkan kepalanya asal. Sekarang, mari kita lihat bagaimana klan Jia Lai akan berusaha keluar dari masalah ini. Xiao Zhan tertawa pelan. Kesombongan dalam tawanya sulit untuk disembunyikan. Dalam persaingan pasar obat penyembuhan, klan Jia Lai telah menarik diri setelah rugi besar. Dan kerugian ini telah membuat klan Jia Lai sangat melemah sedangkan klan Xiao sangat berjaya. Hanya dalam waktu 2 bulan, klan Xiao secara ajaib berhasil menyelamatkan dirinya dari keadaan semula yang begitu kacau dan menyedihkan, menjadi pemenang persaingan. Selain itu, keuntungan obat penyembuhan yang mereka dapatkan selama 2 bulan ini, setara dengan pendapatan tahunan mereka sebelumnya. Hal itu membuat pengaruh mereka di kota Wutan jelas telah jauh mengungguli klan Jia Lai dan klan Aoba. Bahkan rumah lelang primer telah menunjukkan niat baiknya pada klan Xiao karena Xiao Yan. Dengan seluruh akumulasi faktor tersebut, klan Xiao menjadi paling disoroti dan menduduki tempat tertinggi di seluruh kota Wutan. Meski begitu, kelabang yang mati tidak pernah jatuh. Meskipun klan Jia Lai telah menerima pukulan yang begitu mengerikan, kekuatan mereka tetap tidak bisa diremehkan. Angkatan bersenjata yang telah dibangun klan selama bertahun-tahun merupakan kekuatan yang tak berani dipandang rendah oleh siapapun di kota Wutan. Klan Jia Lai juga menyadari pengaruh yang dimiliki klan Xiao saat ini. Karena itu, setelah mereka tahu bahwa tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan pertarungan, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka, seperti menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh. Namun, hari-hari yang dilalui seperti ini tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jia Lai mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuhan, pemasok obat dari kota Talan segera mengirim sekelompok orang yang dipimpin oleh 2 dadoshi. Mereka secara agresif memasuki rumah keluarga klan Jia Lai dan dengan kasar menuntut Jia Lai Bi untuk membayar 300.000 koin emas hutang mereka dalam waktu 2 hari. Tindakan pemasok obat dari kota Talan itu seperti memperburuk masalah bagi klan Jia Lai. Karena bagaimanapun juga, dengan keadaannya saat ini, Jia Lai Bi tidak berani sembarangan menyinggung pihak lain yang tidak lebih lemah dari klan Jia Lai, terlepas dari bagaimanapun marahnya dia. Karena itu, ia hanya bisa menelan rasa getir tersebut dan mencoba untuk mengumpulkan uang. Setelah mencari di seluruh klan Jia Lai, namun, mereka hanya bisa mendapatkan 100.000 koin emas. Jumlah ini masih jauh dari hutang mereka. Dengan tak berdaya, Jia Lai Bi hanya bisa menebalkan mukanya dan berusaha untuk meminjam uang dari pihak lain yang cukup kuat dan memiliki hubungan baik dengan klan Jia Lai. Namun kenyataannya, ada lebih banyak orang yang mau berbagi kebahagiaan denganmu dibanding orang yang mau memberi bantuan saat kesulitan. Melihat keadaan menyedihkan klan Jia Lai saat ini dan permusuhannya dengan klan Xiao, mereka yang kuat yang pernah memiliki hubungan baik dengan klan Jia Lai tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini. Karena bagaimanapun, membantu klan Jia Lai saat ini sama artinya dengan mencari masalah dengan klan Xiao. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras,
Jia Laibi tidak mampu mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup untuk membayar hutangnya. Dengan wajah yang penuh dengan kebingungan, Jia Laibi kembali ke rumah dan mengamuk tak karuan. Setelah itu, ia dengan enggan mengeluarkan sebuah saran yang sangat mengejutkan, yaitu menjual pasar. Klan Jialai memiliki total 3 pasar yang berukuran sedang dan 4 pasar berukuran kecil di kota Wutan. Pasar yang ingin Jialai jual adalah 2 pasar berukuran sedang dengan lokasi terbaik dan paling populer. Setelah kata-kata ini keluar, para anggota klan Jialai pun bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan pun menjadi begitu terkejut. Pendapatan dari kedua pasar itu sesungguhnya adalah separuh dari pendapatan total yang didapat oleh klan Jialai. Dengan terpaksa menjual pasar mereka itu artinya memperlihatkan betapa putus asanya mereka. Jika pasar itu cukup ramai, maka itu adalah usaha bisnis yang pasti akan sangat menguntungkan. Karena di seluruh kota Wutan hanya ada sekitar 10 pasar, yang mana pasar-pasar itu dikendalikan oleh klan Jialai dan klan Xiao. Sedangkan penghasilan klan Aoba tidak bergantung pada pasar. Sebaliknya, pendapatan utama mereka berasal dari perjudian gelap dan rumah bordil. Karena itu, setelah mendengar klan Jialai bermaksud untuk menjual pasar mereka dengan lokasi terbaik yang mereka miliki, banyak orang yang merasa tergoda. Namun, mereka hanya bersemangat di awal, karena setelah itu mereka menjadi berbesar hati. Di kota Wutan saat ini, hampir semua pasar didominasi oleh klan Xiao. Selain pasar yang sangat menguntungkan milik klan Xiao, pasar lain hanyalah pelengkap. Sehingga tidak diragukan lagi, membeli pasar saat ini akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar dari klan Jialai pasti akan menyinggung klan Xiao. Jadi mereka yang awalnya cukup tertarik, menjadi tidak punya banyak pilihan selain mengabaikan minat mereka dengan sangat kecewa. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jia Laibi, yang awalnya berpikir akan ada lonjakan laba, sekali lagi merasa malu. Dia tidak menyangka kalau pengaruh klan Xiao saat ini sudah sangat besar. Dengan batas 2 hari yang semakin dekat dan kesulitannya untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jia Laibi mulai berkeringat cemas. Tepat saat Jia Laibi merasa begitu cemas, muncul orang asing. Setelah menghabiskan sepanjang sore untuk membahas soal harga, pasar itu akhirnya dibeli oleh orang asing itu dengan harga murah, yaitu senilai 200 koin emas. Di depan wajah Jia Laibi yang sangat murung dan disertai dengan keinginan untuk membunuh, orang asing itu berjalan angkuh dengan 2 perjanjian penjualan, merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai bayaran atas 2 pasar yang dia jual, klan Jialai akhirnya berhasil menyingkirkan kelompok pemasok bahan obat itu. Melihat orang-orang yang seperti bandit penagih hutang meninggalkan halamannya, Jia Laibi merasa ingin menangis, meskipun tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengirim para penagih hutang itu pergi, seorang anggota klan buru-buru melaporkan berita terbaru yang mereka dapatkan. 2 pasar yang telah mereka jual pagi hari tadi sekarang di bawah nama klan Xiao. Mendengar berita ini, Jia Laibi yang merasa sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Melihat Jia Laibi dibawa masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa, semua anggota klan Jialai hanya bisa mendesah. Sejak saat itu, klan Jialai dikutuk menjadi pihak terkuat kedua di